Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai unsur pembangun cerita pendek, nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan menelaah struktur teks cerita pendek. Oke, apa itu struktur? Struktur cerita pendek adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerita pendek. Nah, itu adalah yang disebut dengan struktur. Struktur dalam cerita pendek terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah orientasi, kedua komplikasi, ketiga evaluasi, dan terakhir adalah resolusi atau bisa disebut juga dengan koda. Oke, sekarang kita akan coba bahas satu persatu dari bagian struktur cerita pendek. Tahapan yang pertama adalah orientasi. Orientasi yaitu berisi pengenalan tokoh dan latar sebuah cerita. Oke, itu adalah yang disebut dengan orientasi, yaitu sebuah pengenalan. Nah, agar Ananda lebih dapat memahami apa yang dimaksud dengan orientasi, silahkan kalian simak. Terdapat kutipan contoh cerpen berikut ini. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Oke, itu adalah kutipan contoh dari orientasi, yaitu sebuah pengenalan. Nah, si pengarang memperkenalkan siapa? Yaitu memperkenalkan si tokohnya. Siapa tokohnya? Yaitu adalah Ara. Struktur yang kedua adalah komplikasi, di mana komplikasi artinya adalah memuat sebuah persoalan atau pokok permasalahan yang ada dalam sebuah teks, yaitu konflik mulai bermunculan hingga konflik memuncak atau bisa disebut juga dengan klimaks. Perhatikan contoh berikut ini. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Ya, itu adalah contoh dari struktur komplikasi, yaitu bermunculannya konflik dan semakin memuncaknya suatu permasalahan. Yang ketiga adalah evaluasi, di mana tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Bapak mulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua ini Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Di tahap inilah permasalahan mereda dan sudah ada pemecahan sebuah masalah dari cerita tersebut. Tahapan yang terakhir adalah resolusi, ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh dan ending akhir ceritanya. Berkat kegigihan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Oke, itu adalah ending dari sebuah cerita pendek. Selain terdapat strukturnya, di dalam sebuah cerita pendek pun terdapat nilai-nilai kehidupan. Apa saja? Yaitu terdapat nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai agama yaitu berkaitan dengan pelajaran agama. Nilai sosial berkaitan dengan interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat.
Nilai moral yaitu berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam sebuah masyarakat. Dan terakhir adalah nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi atau adat istiadat yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Oke, itu adalah beberapa materi terkait dengan struktur teks cerita pendek dan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami, bisa kalian cermati. Sekian, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.